Aku minta satu, Bu, kuenya. Perutku sangat lapar sekali. Tapi bahaya pun datang. Tak disangka, tak diduga. Semua putrinya pun hanyut terbawa air. Raksasa itu pun mulai memanasi dan membakar pantatnya sendiri. Lalu nonton di sini saja ya. Ada cerita menarik dan beranimasi. Sangat up to date. Ayo saksikan. Jangan kemana-mana. Di kerajaan Medang Kemulan, tersebutlah raja memiliki 7 orang anak yang masing-masing semuanya putri. 7 putri raja semuanya cantik-cantik, tapi hidupnya menyedihkan. Beliau adalah Galuh Pratnyawati, Galuh Puspawati, Galuh Darmawati, Galuh Wijasantun, Galuh Merdosari, Galuh Sumanasa, dan semuanya ini hidup dalam kesengsara. Hal ini bisa terjadi karena ulah raja yang suka main judi, sehingga semua warisannya sudah dijual. Raja sudah banyak menghabiskan uang untuk bermain judi, sehingga sedikit pun tidak tersisa harta bendanya. Prameswari raja kerap menangis menyesali nasibnya, walaupun sebenarnya itu tidak ada gunanya karena semuanya telah terjadi. Sehingga pada suatu hari raja dan Prameswari memiliki rencana. Prameswari raja dengan suaminya untuk menanggulangi masalah ini, maka ia akan membuat kue yang tentunya nanti akan dijual ke pasar. Hasilnya akan diberikan beras ketika anaknya semua sedang tidur. Prameswari pun membuat kue-kue itu ketika anaknya tidur. Tetapi setelah kuenya selesai, putri tertua datang untuk memintanya. Aku minta satu, Bu, kuenya. Perutku sangat lapar sekali. Wah, rupanya anakku. Tapi jangan dibilang ya kepada adik-adikmu. Prameswari pun memberikannya agar tidak menceritakan kepada adik-adiknya yang masih tidur. Itu pesan putri. Tapi yang terjadi justru ia menceritakan kepada adik-adiknya. Datanglah kemudian adiknya yang lain, sehingga Prameswari tidak jadi menjual kue. Akhirnya semuanya batal. Kuenya semua ludes dimakan oleh para anak-anaknya karena beliau memang betul sangat kelaparan. Suatu hari ia dan suaminya mengajaklah putri-putrinya yang berjumlah 7 orang untuk pergi ke hutan untuk mencari tempat hidup yang baru. Perjalanan menuju hutan sangatlah jauh. Sang Prameswari dan raja pun mengantarkan anak-anaknya. Untuk menuju tempat itu harus melalui sungai yang dalam dan airnya deras. Sang raja pun mengawasi putri-putrinya. Akhirnya tibalah di suatu tempat. Tempat itu hanya ada suatu jembatan kecil yang terbuat dari bambu. Air sungai di bawahnya mengalir deras dan dalam. Sang raja ada di sudut untuk mengamankan putri-putrinya. Satu persatu putrinya masuk, tapi bahaya pun datang. Tak disangka, tak diduga. Semua putrinya pun hanyut terbawa air yang sangat ganas, kemudian menghanyutkan putri-putrinya. Raja tidak bisa berbuat apa. Akhirnya di suatu tempat, setelah jauh perjalanan dibawa oleh arus air, tibalah kemudian terdampar di sebuah tempat di tepi sungai, di mana di sana ada pohon beringin
dan ia pun mulai memegangi pohon itu. Satu persatu melihat ke darat tentang apa yang ada di darat. Ia sudah merasa kelelahan antara hidup dan mati. Terlihatlah oleh putri yang 7 orang ini sebuah istana yang indah, tetapi sayangnya dihuni oleh raksasa. Tentu ia sangat merasa ketakutan dan sedih. Selain sudah miskin, kok bertambah rumit hidup ini. Pastilah kita semua akan menjadi santapan raksasa, begitu pikirnya. Ia amati raksasa itu sedang tidur. Kemudian ia pun memohon kepada Tuhan melalui doa yang khusyuk. Akhirnya Tuhan pun memberikannya manik Astegina agar ia diberkati. Ia mempunyai manik sekecap namanya. Beginilah rumah raksasa itu. Raksasa itu memiliki juga banyak hewan piaraan. Di dalam hati dengan manik Astegina itulah putri-putri raja ini mendoakan Jah Tahsamat, manik sekecap, supaya raksasa itu tertidur selama 1 bulan 7 hari. Raksasa itu pun tertidur selama 1 bulan 7 hari. Ayam dan hewan piaraan lainnya semua dipotong oleh Galuh Pitu dan bulunya ditempatkan di pantatnya. Selain juga ayam, raksasa itu memiliki piaraan babi. Karena sudah tertidur, maka raksasa itu dipotonglah ayamnya, lalu bulu-bulunya pun ditaruh di tempat tidur. Karena raksasa itu tertidur dan tidak tahu karena sudah anugerah Tuhan. Tulang belulangnya pun ditaruh di pantat raksasa itu. Ia tidak tahu apa-apa lagi. Galuh Pitu pun memasak di rumahnya raksasa. Semua kompor dan peralatan memasaknya tentu digunakan oleh Galuh Pitu. Menunggu raksasa itu sampai bangun, ia bisa tidur dan bermain-main di rumah raksasa itu. Setelah begitu lama, akhirnya raksasa itu pun sadar. Tetapi para putri-putri itu memasak di dapurnya raksasa, bahkan seperti memasak di rumahnya sendiri. Bulu-bulu ayam tadi ada di pantat raksasa. Memang benar raksasa itu pun bangun, tetapi ia sangat terkejut sekali melihat di pantatnya banyak ada bulu-bulu ayam dan bulu babi serta tulang-tulang babinya. Marahlah ia karena ia mengira bahwa pantatnya itu jahat, telah memakan semua ayamnya. Ia mengumpulkan kayu-kayu bakar untuk membakar pantatnya karena telah berbuat jahat. Banyak ayamnya yang mati. Satu persatu dikumpulkan, dinyalakanlah api itu. Lalu setelah api itu besar, ia berhasil mengumpulkan kayu bakar. Maka raksasa itu pun mulai memanasi dan membakar pantatnya sendiri. Ia pun mengaduh kesakitan dan kepanasan. Sesungguhnya raksasa ini bodoh. Tidak seperti itu yang harus ia lakukan. Dasar raksasa bodoh. Para putri yang jumlahnya 7 orang sangat senang sekali dan menikmati semua kekayaan raksasa. Ia sekarang bisa hidup dengan tenang.